Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas materi garis dan sudut. Di video yang pertama ini kita bahas dulu tentang pengenalan titik, garis maupun bidang gitu ya. Nah, jadi titik, garis maupun bidang itu kalau di matematika, pertama untuk titik dulu ya. Titik itu dapat dinotasikan dengan suatu huruf kapital atau huruf besar. Jadi ini misalkan kita punya suatu titik, itu misalkan kita mau memberi nama, itu bisa kita pakai huruf besar. Misalkan nih titik ini kita anggap sebagai titik M, seperti itu boleh. Nah, jadi harus dimisalkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan untuk garis itu dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan dari titik yang berjejer secara kontinu. Jadi garis itu sebenarnya berasal dari sekumpulan titik yang berjejer. Nah, garis sendiri kalau misalkan mau kita tuliskan atau notasikan itu bisa menggunakan dua titik yang dilalui. Jadi misalkan kita punya garis nih. Oh iya, untuk penggambaran garis itu di ujung kiri atau di kedua ujungnya itu dikasih tanda panah ya. Artinya apa sih? Artinya dia itu kalau garis itu ini sebenarnya dia memanjang tanpa batas. Ini ke arah yang satunya juga memanjang tanpa batas. Jadi sebagai gantinya diberi tanda panah seperti ini. Jadi kalau ada panah di kedua ujung itu disebut sebagai garis. Nah, misalkan nih di sebelah kiri ini P, di kanan ini adalah H. Nah, maka garis ini dapat kita tulis sebagai gini. Garis PH, boleh seperti itu. Atau boleh juga kita tulis gini, PH di atasnya diberi topi seperti ini. Ya. Atau diberi panah kiri kanan seperti ini, dia adalah berupa garis. Tapi bisa jadi nanti itu yang ada panahnya cuma di salah satu sisi saja, misalkan seperti ini. Katakanlah ini A, kemudian di sini di ujung ada B gitu ya. Nah, ini namanya adalah sinar. Jadi sinar AB. Nah, jadi bagian B saja yang ada panahnya. Jadi kalau misalkan ada panah di kedua ujungnya itu namanya garis. Tapi kalau misalkan di salah satu ujung saja panahnya itu namanya adalah sinar. Tapi bisa jadi juga malah dia tidak ada panahnya di kiri kanan atau di kedua ujungnya. Artinya dia terpotong. Misalkan ini AB lah ya. Nah, jadi kalau seperti ini di bagian ujung yang satu dan ujung yang satunya lagi itu tidak ada panahnya, artinya dia tidak diperpanjang lagi, stop sampai sini saja. Nah, ini namanya bukan garis lagi tapi ruas garis. Jadi ruas garis itu bagian dari garis gitu ya. Jadi ruas garis AB atau boleh tulis AB gini ya. AB. Nah, tidak ada panahnya seperti ini. Nah, jadi gini ya. Jadi garis sendiri dapat dibedakan jadi tiga ya. Ada garis itu, kemudian ada sinar, ada ruas garis. Jadi kalau garis berarti dia bisa diperpanjang ke dua arah tanpa batas. Tapi kalau sinar dia hanya salah satu arah saja. Kalau ruas garis malah tidak diperpanjang sama sekali. Artinya di ruas yang di bagian ujung satunya dan ujung yang lain itu saling tertutup atau terpotong seperti itu. Yang terakhir adalah bidang. Jadi kalau bidang itu didefinisikan sebagai permukaan atau daerah datar yang berdimensi 2. Nah, jadi kalau bidang itu biasanya kebanyakan digambarkan seperti persegi panjang atau jajar genjang gini ya. Nah, katakanlah ini bidang A, jadi pakai huruf besar atau pakai huruf Latin seperti itu. Nah, jadi bidang ini pun sebenarnya hampir sama seperti garis. Kalau garis tadi kan dia bisa diperpanjang ke kedua arah ini ya, tanpa batas. Untuk bidang pun juga sama. Bidang ini tidak terbatas oleh bentuk ini, tapi dia bisa dilebarkan atau dipanjangkan ke segala arah. Yang penting dia dua dimensi. Nah, seperti itu. Jadi kadang ada kebanyakan kalau di buku-buku penggambaran bidang pakai persegi panjang atau jajar genjang seperti ini. Tapi ada juga yang pakai persegi atau mungkin segitiga. Jadi tidak terbatas bentuknya, gitu ya. Nah, itu untuk penggambaran dari titik, bidang maupun garis. Nah, berikutnya kita bahas kedudukan dari masing-masing bagian tadi. Misalkan nih, kedudukan titik terhadap garis atau bidang. Jadi, kedudukan itu kan sama kan kayak posisi ya. Jadi, posisinya titik terhadap bidang atau garis itu bisa apa?
Nah, jadi posisi atau kedudukan titik terhadap garis maupun bidang itu terdiri atas dua. Yang pertama adalah terletak. Jadi, titik itu bisa terletak pada suatu garis atau mungkin titik bisa terletak pada suatu bidang. Jadi, kalau kita gambarkan gini. Misalkan kita punya garis nih. Katakanlah ini garisnya pakai L. Jadi, garis itu selain pakai apa tadi? Penulisannya pakai 2 huruf besar ya. Bisa juga pakai salah satu huruf kecil seperti ini. Nah, ini garis L misalkan gitu ya. Nah, misalkan kita punya titik ini. Katakanlah titik A. Nah, titik A ini kan dia terletak pada suatu garis L gitu kan ya. Jadi bisa terletak seperti ini. Kalau misalkan terhadap bidang, misalkan kita punya bidang. Katakanlah ini bidangnya K. Kemudian kita punya titik A. Nah, titik A-nya di sini. Berarti kan titik A berada pada bidang atau terletak pada bidang. Nah, jadi gini ya. Nah, kondisi kedua, titik itu bisa berada di luar garis ataupun bidang. Jadi misalkan kita ulang lagi tadi garis L-nya ya. Kita punya garis L, titik A-nya di sini. Nah, jadi dia kan di luarnya garis kan ya, tidak nempel pada garis. Atau mungkin kalau bidang, kita punya bidang K yang tadi, misalkan ya. Titik A-nya di sini. Nah, agak luar sini nih, di atasnya. Artinya kan titik A tidak berada pada bidang kan, di luarnya, seperti itu. Jadi, kedudukan titik terhadap garis ataupun bidang dibedakan jadi dua. Titik bisa terletak pada garis ataupun bidang, juga titik bisa berada di luarnya garis ataupun bidang. Contoh deh dengan soal, misalkan ada gini. Kita punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini. Kemudian pertama pertanyaannya, tentukan kedudukan titik M terhadap garis FB dan AE. Nah, berarti titik M terhadap garis FB. Coba kita lihat. FB kan yang ini ya. Nah, ternyata M kan dia berada pada garis FB kan ya. Atau berada pada ruas garis FB. Artinya titik M terletak pada garis FB. Yang kedua, kalau terhadap garis AE. AE kan yang sini ya. Sedangkan M-nya di sini. Nah, kan tidak saling nempel kan? Artinya titik M tidak atau berada di luar ya. Di luar garis AE. Jadi kesimpulan cukup seperti itu. Kalau misalkan titik terhadap bidang, yang pertama nih misalkan titik M terhadap bidang ABCD. M-nya kan di sini ya. ABCD yang bawah ini yang alas nih. Nah, ternyata M-nya kan tidak nempel ke ABCD kan, artinya titik M di luar bidang ABCD. Nah, kalau terhadap bidang BCGF, BCGF, BCGF kan yang ini ya. BCGF yang sebelah kanan ini ya. Jadi kalau kita arsir misalkan, nah yang bagian ini, ternyata kan M nempel pada bidang itu toh. Artinya titik M berada atau terletak ya, terletak pada bidang BCGF gitu. Nah, jadi cukup mudah ya kedudukan titik terhadap garis maupun bidang, cuma dibedakan jadi dua, bisa terletak pada garis ataupun bidang ataupun di luarnya. Nah, berikutnya kedudukan garis terhadap bidang. Nah, kalau garis terhadap bidang dia dibedakan jadi tiga ya. Yang pertama bisa terletak pada bidang. Jadi kalau terletak pada bidang itu contohnya gini, misalkan kita punya bidang lah. Katakanlah ini bidangnya A. Kemudian kita punya garis nih. Garisnya misalkan kita pakai warna biru ya. Kita pakai warna biru. Nah, kita punya garis nih. Nah, misalkan seperti ini. Katakanlah ini garisnya M kecil gitu ya. Nah, ini kan garisnya nempel seluruhnya pada bidang ya. Ini kan jadi bidangnya ini walaupun dia digambar sebagai bentuk jajar genjang seperti ini dia kan masih bisa diperlebar atau diperpanjang tanpa batas. Artinya seluruh bagian dari garis M berada pada bidang A. Artinya garis M terletak pada bidang. Jadi kalau terletak pada bidang nanti gambarnya hampir seperti ini. Jadi nempel ke bidangnya. Yang kedua, hubungannya adalah menembus atau memotong bidang. Jadi kalau memotong bidang, misalkan ini kita pakai yang sama lagi ya.
Misalkan bidang A seperti ini, kemudian ada garis nih, garis M katakanlah sama. Kita pakai warna biru lagi. Nah, garisnya itu memotong atau menembus. Jadi misalkan seperti ini. Nah, dia akan menembus, kemudian dia tembus sampai ke bawah gini. Nah, seperti ini. Nah, kondisi yang seperti ini itu disebut sebagai memotong atau menembus. Jadi sama seperti kalau kayak misalkan kita punya kertas dicoblos begitu ya pakai pulpen gitu ya. Jadi kan pulpennya menembus ke kertas. Nah, seperti itu disebut sebagai kondisi yang menembus atau memotong. Jadi visualisasinya seperti itu. Yang terakhir adalah sejajar atau di luar bidang. Jadi kalau sejajar itu misalkan kita punya bidang nih. Bidang A lagi lah ya. Kemudian kita punya garis M. Nah, garis M-nya itu tidak nempel ke bidang, tapi dia bisa di atas atau di bawahnya. Misalkan di sini nih. Tapi dengan kemiringan yang sama. Nah, artinya garis ini kalau kita perpanjang ke segala arah, dia tidak akan ketemu dengan... Bentar kita hapus dulu dikit ya. Kita hapus dulu. Gambarnya terlalu miring garisnya. Nah, jadi gini kita gambar ulang tadi. Nah, jadi gini. Kalau dia sejajar atau di luar bidang, artinya garis itu posisinya dengan bidang kemiringannya sama. Artinya apa? Jadi kalau bidangnya kita perlebar, garisnya juga kita perpanjang, dia tidak akan ketemu, tidak akan saling nempel. Maka disebut sebagai sejajar atau berada di luar bidang. Jadi posisi kemiringannya sama. Kalau ini tadi kan kemiringannya sama, cuma dia nempel, artinya dia terletak pada bidang. Nah, kalau ini dia tidak menempel, dia di atasnya atau di bawahnya atau bahkan ya bisa di atas atau di bawah gitu ya. Jadi artinya dia sejajar saja. Kalau ini dia menembus, jadi seperti menusuk gitu kan ya. Nah, ini adalah kedudukan garis terhadap bidang. Contoh soal misalkan. Tentukan kedudukan garis AB terhadap bidang ABCD dulu deh. AB kan ini ya. Nah, ini AB nih. Kita pakai warna merah ya. Biar jelas. Nah, misalkan ini. Kita punya garis AB yang dimerahin ini ya. Kita mau bandingkan terhadap bidang ABCD. ABCD kan yang ini ya. Nah, kalau kita lihat AB ini kan nempel ke ABCD. Artinya AB itu terletak pada ABCD atau pada bidang ABCD ya. Nah, kalau terhadap BCGF yang ini. BCGF yang ini kan ya. Nah, ini kan BCGF bidangnya sebelah sini. Nah, garis AB itu kan dia bagian B-nya nempel ke BCGF. Atau kalau kita perpanjang terus, artinya dia akan memotong. Jadi kalau ini misalkan AB-nya kita perpanjang gitu ya. Ini AB, kita perpanjang lagi. Terus BCGF-nya kita perbesar juga. Nah, misalkan katakanlah seperti ini. Nah, akhirnya kan dia kan seperti menembus gitu kan ya. Katakanlah nembusnya di sini nih. Nah, jadi ini kita ganti dengan tanda putus-putus ya. Nah, seperti ini. Jadi dia seperti menembus ke BCGF. Artinya AB itu dia memotong atau menembus. Memotong bidang BCGF. Nah, kalau terhadap EFGH ini kan yang atas nih. Nah, sedangkan ABCD yang bawah, yang AB dengan BCGF. AB ini kalau kita perpanjang, maupun EFGH kita perpanjang kiri kanan juga, atau depan belakang, dia tidak akan pernah menyentuh ke AB. Nah, artinya AB itu dia sejajar dengan EFGH. Atau mungkin cukup dengan perwakilan saja. Kalau kita perhatikan AB dan EF itu kan dia posisinya sama ya, kemiringannya sama. Nah, maka nanti pasti AB dengan EFGH pun juga akan kemiringannya sama. Jadi kalau kemiringannya sama dan tidak menempel, artinya dia pasti saling sejajar seperti itu. Coba lanjut, berikutnya adalah kedudukan dari dua titik. Kedudukan dua titik itu bisa dibedakan jadi dua jenis ya. Yang pertama itu ada dua titik terletak pada garis yang sama. Itu disebut sebagai kolinier. Jadi misalkan nih, kita punya garis tadi ya. Katakanlah garisnya ini. Ini titik A, ini titik B, ini misalkan garis
P kecil gitu ya. Nah, artinya A dan B itu kolinier. Kenapa? Karena dia berada pada garis yang sama, seperti itu. Nah, kondisi kedua disebut sebagai koplanar. Koplanar itu kalau misalkan dua titik terletak pada bidang yang sama. Jadi misalkan kita punya bidang gede, katakanlah bidang M besar, kita punya titik ini, titik A. Nah, di sini ada titik B. Nah, AB ini kan nempel pada bidang yang sama kan, artinya dia koplanar seperti itu. Jadi ada kolinier, ada koplanar. Kalau kolinier berada pada satu garis, kalau koplanar berada pada satu bidang. Contoh lagi. Nah, misalkan nih, tentukan dua pasang titik yang kolinier, jadi yang berada pada satu garis. Misalkan nih, kita pilih garis FB. Berarti kalau ada pada garis FB, artinya titik M, titik B apa? Kolinier, gitu kan ya. Jadi pilih satu garis aja dulu. Misalkan kita mau pilih garis DC. Ya artinya pasti apa? C dan D itu kolinier. Karena dia berada pada garis yang sama. Kemudian coba lagi, tentukan dua pasang titik yang koplanar. Koplanar berada pada satu bidang. Pilih satu bidang dulu. Misalkan saya mau pilih bidang ABCD. Di ABCD apa aja titik yang berada di situ? Berarti kan dia ada titik A ya, titik B, titik C, titik D. Dia pasti apa? Koplanar berada pada satu bidang. Misalkan saya mau pilih bidang yang ADHE. Yang sebelah kiri ini ya. Jadi yang sebelah sini. Ya artinya titik A, D, H, dan E pasti dia berada pada satu bidang. A, D, H, E satu bidang. Artinya dia koplanar. Jadi cukup mudah seperti itu ya. Kalau kedudukan dua titik. Nah berikutnya kedudukan dari dua garis. Ya, ini agak banyak ya kalau kedudukan dua garis. Tapi mudah-mudah kok. Kedudukan dua garis yang pertama itu bisa saling sejajar. Nah sejajar tadi kan kalau dia kemiringannya sama. Tapi tidak saling nempel. Misalkan nih. Kita punya garis satu. Katakanlah ini garis A kecil. Kita punya garis 2. Ini yang B kecil. Nah, kedua garis ini miringnya kan sama. Artinya kalau miringnya sama, ini kita perpanjang terus. Kita perpanjang terus. Yang A juga seperti itu. Dia nggak akan pernah nempel atau nggak akan pernah ketemu. Nah, itu artinya dia saling sejajar gitu. Nah, yang kedua adalah saling berpotongan. Nah, kalau berpotongan itu nanti perpotongannya akan berupa titik. Jadi misal nih, ini ada garis A, terus ada garis B. Nah, pasti ada ketemunya kan ya. Nah, ketemunya ini disebut sebagai perpotongan. Ini yang A, ini yang B gitu ya. Jadi kalau berpotongan itu pasti miringnya beda. Nah, kalau miringnya beda, suatu saat pasti ketemu. Contoh lah misalkan, saya punya A lagi gini. Ini A. Terus saya punya yang ini. Ini B. Nah, ini kan belum berpotongan ya. Tapi miringnya sudah beda. Jadi kalau misalkan ini kita perpanjang terus. Yang ini kita perpanjang terus. Nah, pasti ada ketemunya. Itu disebut sebagai berpotongan. Gitu ya. Yang ketiga namanya berhimpit. Nah, kalau berhimpit itu kan nempel nih, saling berhimpitan. Itu artinya ada dua garis yang terletak pada posisi yang sama. Misalkan yang pertama nih garis A. Kemudian berikutnya kita pakai warna yang biru deh. Hijau ada. Nah, kemudian kita punya garis lagi. Nah, nempel pada posisi yang sama yang hijau ini. Misalkan ini yang hijau itu garis B. Dia nempel jadi satu, itu namanya berhimpit gitu ya. Nah, yang terakhir adalah bersilangan. Nah, kalau bersilangan ini dia itu tidak sejajar. Jadi kalau sejajar itu kan dia miringnya sama tapi saling berjauhan gini ya. Nah, kalau berhimpit, kalau bersilangan, dia itu kemiringannya tidak sama. Tapi tidak saling berpotongan atau berjauh-jauhan. Nah, kalau bersilangan itu nanti kita arahnya ke dimensi 3, ke ruang. Misalkan kita punya balok misalkan gitu ya. Kita gambar dulu baloknya. Nah, katakanlah seperti ini ya. Ini bagian belakang kita gambar dengan garis putus-putus ya. Nah, misalkan kita punya dua garis. Kita mau bikin dua garis yang bersilangan. Misalkan ini garis yang pertama ya, yang saya kasih warna merah. Kemudian garis yang kedua kita kasih warna biru. Misalkan yang ini. Nah, merah dan biru ini miringnya beda.
Tapi kalau kita perpanjang, dia tidak akan berpotongan. Itu namanya adalah bersilangan. Jadi posisinya berbeda, cuman saling berjauhan. Nah, kalau berpotongan tadi kan posisinya berbeda, tapi dia saling nempel, itu artinya dia berpotongan. Jadi kalau berpotongan itu pasti berada pada satu bidang, kalau bersilangan ini bidangnya berbeda, gitu ya. Nah, seperti itu. Contoh misalkan, itu kan pasangan yang saling sejajar, berpotongan, berhimpit, bersilangan. Nah, kalau sejajar, itu pasti nanti dia posisinya sama, kemiringannya sama tapi berjauhan. Katakanlah misalkan AB dan CD gitu ya. Jadi kan AB miring nih, ya AB lurus gini ya. CD juga sama kan? Nah, itu dia sejajar. Atau mungkin bisa lagi katakanlah AE. AE dengan CG, bisa gitu ya. Jadi kan AE yang tegak ini, CG juga yang sama. Berarti dia sejajar. AE dengan HD pun juga sama. AE dengan FB pun juga sama. Kalau yang berpotongan itu harus ada yang ketemunya atau ada titik yang sama. Contoh misalkan, kalau AB maka carilah yang ada A-nya sama ada B-nya lagi. Jadi misalkan AB dengan FB kan ketemu di B gitu ya. Jadi bisa AB dan FB misal. Atau mungkin bisa CD dan apa? Nah, jadi pilih yang ada C dan ada D-nya lagi. Kita pilih CD ya, atau misalkan pasangannya kita pilih yang HD atau mungkin ED miring ini juga boleh. Yang penting ada titik ketemunya. Jadi bisa dengan HD atau mungkin dengan ED gitu ya. Kemudian yang saling berhimpit. Nah, kalau saling berhimpit itu nanti harus ada saling numpuknya. Jadi misalkan kita bikin titik baru deh. Katakanlah titik M. Jadi yang berhimpit bisa gini, misalkan FB dan MF misalkan. FB kan yang lurus semuanya ini ya, kalau MF kan cuma sebagian ini. Nah, ini kan saling numpuk, artinya dia berhimpit. Bisa juga misalkan FB dan MB. Sama ya posisinya. Jadi intinya adalah kalau berhimpit itu dia numpuk jadi satu garis. Yang terakhir bersilangan. Kalau bersilangan, posisinya itu berbeda ya, jadi kemiringannya berbeda, tapi saling berjauhan. Contoh misalkan, kalau AD dengan FBG ini kan sama-sama ya kemiringannya, artinya dia sejajar. Tapi kalau misalkan AD dengan FB, nah FB kan tegak nih, AD dia lurus. Nah, ini kan posisinya berbeda, tapi saling berjauhan. Ini diperpanjang ke atas, ke bawah, ini ke arah sana, kanan, ini ke arah kiri, juga gak akan saling berpotongan. Itu artinya dia bersilangan. Jadi bisa AD dan FB. Satu lagi deh, misalkan AE deh. AE dengan apa? Jadi cari yang posisinya berbeda dengan AE. Katakanlah bisa pakai BC, karena kan kalau BC kita panjangkan kiri kanan, AE atas bawah juga nggak akan ketemu. Nah, jadi bisa dengan BC. Seperti itu ya. Ini kedudukan antara dua garis. Nah, yang terakhir adalah kedudukan antara dua bidang. Jadi kalau dua bidang itu cuma ada dua kondisi. Dia bisa saling sejajar ataupun saling berpotongan. Nah, tapi kalau bidang itu kalau berpotongan, dia membentuk suatu garis. Yang pertama itu sejajar dulu ya. Misalkan saya punya bidang yang pertama di bawah nih. Ini dia berupa katakanlah persegi panjang ya, tapi dia bisa diperlebar ke segala arah. Yang kedua, di atasnya ada bidang lagi nih, misalkan. Nah, misalkan bidang B. Nah, ini disebut sebagai sejajar. Jadi kemiringannya sama. Jadi diperlebar ke arah manapun juga nggak akan saling ketemu. Tapi kalau saling berpotongan, itu pasti nanti kemiringannya beda. Misalkan nih, saya punya bidang yang pertama datar seperti ini. Yang kedua, bidangnya kemiringannya beda. Jadi katakanlah misalkan gini. Nah, ini kayak nembus gitu kan ya. Nah, seperti ini. Nah, bagian ini yang saya tebeli ini, itu kan perpotongannya di sini kan saling ketemu gitu ya. Katakanlah di arsir gitu ya. Nah, pasti dia akan ketemu di bagian ini. Nah, bagian yang saya saya garis tebal ini berupa garis perpotongan. Jadi kalau berpotongan itu pasti
saling numpuk, ada ketemunya. Nah, ketemunya itu, perpotongannya itu berupa suatu garis. Nah, untuk kedudukan dua bidang, contoh soalnya biasanya seperti ini. Tentukan pasangan bidang yang saling sejajar. Nah, kalau sejajar kan tinggal dipilih yang posisinya sama dan saling berjauhan. Misalkan nih ya, saya arsir biru ABCD dengan, nah ini EF GH itu saling sejajar. Jadi AB CD dan EFGH sejajar. Bisa juga misalkan yang sebelah kiri kanan kan ya ADHE dengan BCGF. Nah, kalau yang berpotongan yang mana? Jadi cari yang ada ketemunya. Misalkan ABCD dan ABCD ini kan dengan BCGF yang sebelah kanan. Itu kan ketemunya di bagian BC ya, numpuk di bagian BC. Nah, kalau ada numpuknya seperti itu artinya dia saling berpotongan. Jadi dia berpotongan dengan BCGF, dia berpotongan. Atau kalau misalkan kalian sudah diberikan bidang dalam bentuk notasi huruf seperti ini ABCD, BCGF, kalian bisa tahu dua bidang itu saling berpotongan atau tidak dilihat apakah ada dua titik yang sama. Nah, di sini kan ABCD ada huruf BC-nya. Di sini juga sama-sama ada huruf BC-nya, artinya dia pasti saling berpotongan. Tapi kalau saling sejajar bisa jadi kayak gini, ABCD, EFGH, nggak ada yang sama. Ya kan ya, artinya dia sejajar seperti itu. Jadi cukup mudah ya. Nah, jadi kita sudah belajar tadi itu mengenai garis, kemudian titik, dan bidang. Juga pengenalan kedudukan antara titik, garis, maupun bidang. Semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.